Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau menceritakan kisah Syekhona Khalil yang banyak sekali karomah Syekhona Khalil Bangkalan Madura yang terjadi pada saat beliau sebelum wafat. Salah satunya saya akan menyampaikan kisah Syekhona Khalil yang telah menaklukkan Macan Tutul yang menggemparkan pesantrennya beliau pada saat itu. Langsung saja, suatu hari menjelang salat maghrib, seperti biasanya Syekhona Khalil mengimami jamaah salat berjamaah bersama-sama para santrinya. Bersamaan dengan Syekhona Khalil mengimami salat, tiba-tiba beliau kedatangan tamu orang berbangsa Arab. Seusai melaksanakan sholat, Syekhona Khalil menemui tamu-tamunya, termasuk orang Arab yang baru datang, yang mengetahui kefasihan bahasa Arab. Lalu orang Arab tadi menghampiri Syekhona Khalil sambil berucap, "Kiai, bacaan Al-Fatihah antum kurang fasih." Tegur orang Arab itu. "Oh begitu." Begitu jawaban Syekhona Khalil dengan tenang. Setelah berbasa-basi beberapa saat, orang Arab itu dipersilakan mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat maghrib. "Ya Syekh, tempat wudhu ada di sebelah masjid itu. Silakan Syekh ambil wudhu di sana," ucap Syekhona Khalil sambil menunjukkan arah tempat wudhu. Baru saja selesai berwudu, tiba-tiba orang Arab itu dikejutkan atau dikagetkan dengan munculnya Macan Tutul. Orang Arab itu terkejut dan berteriak dengan bahasa Arabnya yang begitu fasih. Untuk mengusir Macan Tutul yang makin mendekat itu, semua bacaan orang Syekh Arab itu sudah dilontarkan semua. Berbagai macam bacaan amalan-amalan yang dia punya, dia bacakan. Meskipun mengucapnya bahasa Arab sangat fasih untuk mengusir Macan Tutul itu, namun macan itu tidak pergi juga. Bahkan macan itu semakin menderung-derung, seakan-akan akan memangsa Syekh Arab itu. Mendengar ribut di sekitar tempat wudhu, Syekhona Khalil datang menghampiri. Melihat ada macan yang tampak penyebab keributan itu, Syekhona Khalil mengucapkan sepatah dua patah kata yang kurang fasih. Anehnya, sang macan yang mendengar kalimat yang dilontarkan Kiai Khalil yang nampaknya kurang fasih itu, Macan Tutul bergegas menjauh dan pergi meninggalkan Syekhona Khalil. Dan akhirnya pada saat itu juga Syekh Arab terkejut dan terheran-heran dengan karomah Syekhona Khalil Bangkalan. Dari kejadian itu, orang Arab akhirnya mengerti bahwa sebetulnya Syekhona Khalil bermaksud memberi ibrah pelajaran kepada dirinya, bahwa suatu ungkapan bukan terletak antara fasih atau tidak fasih, melainkan sejauh mana penghayatan makna dalam ungkapan itu. Seperti halnya kita berdoa, dikabulkan atau tidak dikabulkannya itu bukan terletak pada fasih atau tidak fasihnya, tapi terletak pada hati seseorang yang berdoa itu. Apabila hati sudah menyambung pada Allah, insya Allah doa-doa kita semua akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat muslim rahimakumullah, demikianlah kisah karomah Syekhona Khalil Bangkalan yang telah menaklukkan Macan Tutul. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari pelajaran kisah tersebut dan kita bisa mendapat keberkahan daripada karomah Syekhona Khalil Bangkalan Madura. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.